Ini orang anak lajang datang menemui anak gadis. Adek, boleh nggak nikah sama aku? Cuy, kucing kurap katanya. Ngapain aku nikah sama kamu? Pengangguran. Oh gitu katanya. Maka ada istilah cinta ditolak, dukun bertindak. Datanglah ke dukun juga. Pak dukun gitu. Disembur dulu mukanya, katanya, kata si dukun. Ini Pak dukun, saya kemarin sakit hati saya Pak dukun. Mentang-mentang dia cantik, saya pengangguran. Saya cuma bilang, adek, boleh nikah. Cuma gitu saja Pak dukun, diludahin saya di depannya. Sakit hati. Oke, jadi maunya kamu, saya pengen anak gadis ini malu selama-lamanya. Oh ya udah, kalau begitu kamu cari hewan yang pemalu. Apa namanya? Yang jalannya pelan tuh Pak? Kukang. Nah, kukang, kulitnya itu dikeringkan, dipotong kecil-kecil, tanam di belakang rumah si gadis. Oh dicarilah kukang tuh di hutan Barelang Jembatan 6. Diambillah kulit kukang itu, ditanam di belakang rumahnya. Akhirnya betulan terjadi. Si gadis malu selamanya, kenapa? Tak berlaki-laki. Mohon maaf kata orang perawan tua dia, Pak. Meskipun cantik, tapi tak berjodoh dia. Mampus kau. Berarti manjur si dukun ini. Percaya dia Pak. Itu namanya syirik. Jadi jangan sampai kita syirik ada dalam hati kita. Meskipun kita sholat, tapi percaya dengan cincin. Sejak saya pakai cincin nih Pak Ustadz, semua tetangga senyum saya Pak Ustadz. Sejak saya pasang jimat nih Pak Ustadz, gadis-gadis itu, Masya Allah Pak Ustadz, tak usah dipanggil Pak Ustadz. Hai Bang, mau kemana Bang? Betul. Boleh pakai jimat, silakan, tapi jangan dianggap jimat itu yang menolong kita. Kan memang kita orang dahulu tuh banyak kan. Ini cincin kau pakai ketika kau ceramah. Insya Allah nanti orang-orang terpukau dengan bahasamu. Saya dulu begitu Pak, lomba. Waktu kecil, pakailah cincin ini. Tapi saya tak percaya. Kenapa? Karena sebelum memakai cincin itu disuruh baca ayat kursi, baca Al-Quran, surat Kahfi. Banyak Pak. Saya dalam hati, ini bukan karena cincinnya, karena saya baca Al-Quran. Saya bilang gitu. Memang sama paman saya itu agak mistis Pak. Banyak cincinnya, banyak kalungnya, banyak gelangnya. Entah gelang dari mana Pak, gelang kayu katanya. Kalau dijual itu ada yang hitam-hitam tuh Pak, 300.000 katanya. Ini kalau tidak dibaca, kalau dibaca bisa 300 juta katanya. Betul tak saya bilang gitu? Apa namanya itu Pak, gelang yang dari kayu hitam-hitam itu? Entah aneh-aneh lah dulu. Keris lah yang melayang lah, Masya Allah, tabarakallah. Kalau zaman dahulu itu kan memang luar biasa. Apalagi orang yang memang agak sedikit orangnya yang sering bersemedi gitu. Tapi saya tak bilang semua orang itu syirik, tergantung bagaimana dia mempraktekkan, tergantung bagaimana dia melihat jimat itu apakah menolong. Dan jangan sampai benda selain Allah, orang selain Allah, kemudian tokoh yang selain Allah itu kita jadikan dia adalah menolong kita. Salah. Abu Jahal, Abu Lahab Pak, sekafir-kafirnya mereka masih percaya sama Allah Pak. Cuma dia masih nyembah Lata, Uzza, Manat, Siti, Hubal, Nahm, Togut. Di Ka'bah itu Pak 360 berhala dulu. Sebelum Nabi hancurkan di tahun ke-8 Hijriah, hancurkan. Bahkan berhala itu kan macam-macam. Ada yang dari batu, ada yang dari tanah lumpur, tanah liat, ada yang dari kue, dari adonan roti gandum. Siapa yang cerita? Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar itu kalau umroh bersama Nabi, cerita dia sama orang. Dulu aku memang bodoh lah betul. Kenapa? Aku sembah berhala tuh, aku pula makan tuh. Kenapa? Karena dulu pernah orang, keluarga Sayyidina Umar, membuat berhala dari adonan roti. Jadi pas lapar diambil ya Pak. Ini namanya menuhankan makanan. Kata Sayyidina Umar, ketawa lah Sayyidina Umar itu. Memang bodoh lah betul orang ini. Buat sendiri dari makanan. Kalau dia serasa agak basi, cepat-cepat dimakan Tuhannya. Pertama disembah-sembah. Maka hari ini kalau ada orang masih percaya dengan batu, dengan pohon, memang tak punya akal Pak. Saya sampaikan aja. Ya kan dia dibuat sendiri. Cobalah di mana caranya. Nah ini makanya kita itu percaya yu'minuna bil ghaibi. Kita bertuhankan ke Tuhan yang gaib, tak nampak sama kita. Karena kita percaya dengan apa? Penciptaannya. Matahari dan bulan. Matahari kita tengok 5 menit tak mampu kita Pak. Apalagi mau nengok Allah.